Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Maura Elizabeth. Di sini saya akan mempresentasikan tema pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat. Izinkan saya membacakan quotes sebelum memulainya. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. By Najwa Shihab. Menavigasi ranah pengembangan media pembelajaran untuk pendidikan masyarakat. Pengembangan media instruksional dari perspektif teknologi pembelajaran bertujuan untuk memikat rasa ingin tahu Anda dan memberdayakan Anda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang yang Anda akan memberikan layanan pembelajaran. Media pembelajaran ini mencakup beragam alat serta sumber untuk menyampaikan informasi yang mengacu kepada strategi yang mendukung proses-proses pembelajaran untuk membentuk pemahaman yang lebih mendasar supaya dapat dengan mudah dipahami. Media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Latar belakangnya, perkembangan teknologi kemajuan dalam teknologi, khususnya internet, komputer, perangkat mobile, dan platform daring, telah memberikan kemungkinan baru dalam hal mengakses informasi dan belajar secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Globalisasi pendidikan, teknologi pembelajaran memungkinkan akses pendidikan yang lebih mudah bagi individu dan berbagai latar belakang, geografis, sosial, dan ekonomi. Ini mengurangi batasan fisik dan sosial yang mungkin menjadi hambatan bagi pembelajaran tradisional. Perubahan paradigma pendidikan, pendidik tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Teknologi pembelajaran memungkinkan pembelajaran yang terjadi di luar kelas, di luar jam belajar, dan melalui berbagai media dan sumber daya. Perkembangan sistem pembelajaran, muncullah platform perkembangan pembelajaran daring, perangkat lunak, pembelajaran aplikasi, peluang dan merupakan mendesain dan mengelola proses pembelajaran. Bentuk media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama, ada papan tulis dan flipchart, yaitu papan tulis dan flipchart sering digunakan dalam sistem pembelajaran untuk menampilkan informasi secara visual, membuat catatan, dan menggambarkan konsep-konsep secara langsung. Yang kedua, buku dan brosur. Buku, pamflet, brosur dapat menjadikan media pembelajaran yang efektif dalam menyediakan informasi yang terstruktur dan mudah diakses bagi peserta pembelajaran. Ada audiovisual. Materi audiovisual seperti video pembelajaran, presentasi slide, atau rekaman audio biasa digunakan untuk menyampaikan informasi, mendemonstrasikan konsep, atau memberikan contoh kasus. Selanjutnya ada media digital. Dengan kemajuan teknologi, media digital seperti website, aplikasi mobile, e-book, dan modul pembelajaran daring semakin populer. Media ini memungkinkan akses ke berbagai sumber daya pembelajaran secara fleksibel dan dapat diakses di mana saja. Yang kelima ada pameran dan display. Pameran dan display ini dapat menjadi media pembelajaran yang menarik untuk memperkenalkan konsep-konsep tertentu, menampilkan hasil karya, atau menggambarkan fenomena tertentu dengan cara yang visual dan interaktif. Yang keenam, ada permainan edukatif atau permainan dan simulasi pembelajaran dapat membantu menyajikan informasi dalam konteks yang menarik dan menyenangkan, sehingga membantu peserta pembelajaran untuk memahami konsep secara lebih efektif. Yang ketujuh ada diskusi dan kelompok studi. Diskusi kelompok, forum, dan olah karya interaktif dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi pertukaran ide, refleksi, dan kolaborasi antar peserta pembelajaran. Dan yang terakhir ada pelatihan praktis. Pelatihan praktis atau demonstrasi langsung dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran keterampilan dan teknik tertentu, terutama dalam konteks pendidikan, keterampilan, dan vokasional. Beberapa bentuk media pembelajaran audiovisual yang umum digunakan dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama ada video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media yang sangat populer dan efektif dalam menyampaikan informasi, menggambarkan konsep, dan menunjukkan proses atau teknik tertentu. Yang kedua ada presentasi slide. Presentasi slide ini seperti PowerPoint yang sekarang saya lagi lakuin, atau Google Slide dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam format visual yang menarik. Slide bisa berisi teks, gambar, grafik, ataupun animasi untuk menjelaskan konsep dengan jelas.
Yang ketiga ada audiobook. Audiobook adalah rekaman suara atau buku atau materi pembelajaran yang dapat didengarkan oleh peserta pembelajaran. Nah, ini memungkinkan akses ke informasi tanpa harus membaca, yang bisa menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang lebih suka belajar secara audio. Ya, yang terakhir ada podcast pendidikan yang dimana Papi bakal ngajarin kita untuk podcast selanjutnya. Nah, di podcast ini adalah format audio yang memungkinkan penyampaian informasi, wawancara, diskusi, atau ceramah tentang berbagai topik pendidikan. Podcast dapat diakses secara fleksibel dan sering digunakan sebagai tambahan untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya ada dampak media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Media pembelajaran memungkinkan aksesibilitas pendidikan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses mudah ke lembaga pendidikan formal. Nah, ini termasuk individu yang tinggal di daerah terpencil atau orang dewasa yang kembali ke sekolah atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Nah, untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, dengan media pembelajaran, individu dapat belajar secara mandiri tanpa harus bergantung pada kehadiran secara fisik manusia atau pengajar atau kelas tradisional yang datang ke tempatnya langsung. Mereka dapat mengakses sumber daya pembelajaran kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, ada media pembelajaran yang melibatkan tantangan dan pertimbangan. Yang pertama ada aksesibilitas dan ketersediaan teknologi. Yang kedua ada kualitas konten dan validitas informasi. Yang ketiga ada keterlibatan motivasi peserta pembelajaran. Yang keempat ada keterampilan teknologi dan literasi digital. Dan yang terakhir ada keamanan dan privasi. Selanjutnya saya ingin membacakan quotes sebelum mengakhiri presentasi hari ini. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Najwa Shihab. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.